Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua walaupun tidak dengan tatap muka, tetapi kita bisa ketemu dalam dunia yang tidak terlihat tapi nyata. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk belajar di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bantarsari, dan semoga kalian nantinya bisa nyaman dalam belajar sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk semuanya di dunia sampai ke akhir. Selanjutnya perkenalkan, pada hari ini kita akan bermateri dalam mat sama dengan judul atau materi yaitu kesetaraan. Anak-anakku semuanya sudah tahu belum apa itu kesetaraan? Kesetaraan itu adalah artinya sama dengan sama. Yang dimaksud kesetaraan di sini yang akan saya ulas itu adalah kesetaraan gender, yang mana dikenal juga sebagai keadilan gender. Sama, adil, itu sama dalam artian kesetaraan. Nah, kesetaraan ini adalah pandangan bahwa semua orang harus mendapatkan atau menerima perlakuan yang sama, yang setara, dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender. Karena apa? Karena identitas gender ini adalah bersifat kodrati. Nah, kesetaraan di sini ada laki-laki dan ada perempuan, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama diciptakan oleh Allah. Dan di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama, setara bukan berarti harus selalu sama. Kita sama manusia, tetapi dalam wilayah kodrati antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan laki-laki. Terutama yang pertama itu di fisik. Seorang perempuan fisik sudah jelas terlihat seperti itu, dan laki-laki pun sama. Kalian pun saya yakin sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Nah, pengertian kesetaraan gender ini adalah merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan juga kewajiban. Kemudian diskriminasi ini berdasarkan gender ini masih terjadi di Indonesia, malah justru juga di seluruh aspek kehidupan, bahkan di seluruh dunia. Kemudian apakah kesetaraan gender itu penting? Itu penting. Oleh sebab itu, kesetaraan ini adalah merupakan persoalan pokok dalam suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri, yang mana dalam kesetaraan gender ini masing-masing memiliki kemampuan, memiliki
kemampuan, kemudian bobot, itu juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih contoh dari kesetaraan gender dalam pandangan pemikiran bahwa kaum laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan sama atau setara? Yang pertama, ini adalah kebiasaan laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Di antaranya adalah pendidikan. Laki-laki dan perempuan ini memiliki porsi yang sama dalam hal pendidikan. Karena pendidikan itu tidak ada perbedaan. Ini pendidikan untuk laki-laki dan pendidikan untuk perempuan. Di situ ada persamaan untuk meraup, untuk menimba ilmu pendidikan sesuai dengan kemampuan. Di situ ada kebebasan untuk mengambil pendidikan, untuk berpendidikan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Silakan keruk ilmu semaksimal mungkin, sejauh mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga dalam dunia pekerjaan, antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada bedanya. Ada perlakuan hak dan juga kewajiban. Karena apa? Karena kita memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama. Ini dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan. Tetapi di situ pun kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang setara tetapi tidak sama. Contoh, dalam hal pekerjaan, laki-laki dan perempuan ini memiliki porsi yang berbeda. Walaupun sama-sama pekerjaan, tetapi porsi yang kita mampu itu berbeda. Yang pertama, dalam lingkup sosial ini ada ronda. Biasanya ronda itu dilakukan oleh laki-laki. Apa kabar jika ronda itu dilakukan oleh perempuan? Nah, itu dia. Ada kesetaraan tetapi tidak sama. Tidak sama dalam perlakuan. Terus kemudian ketika seorang laki-laki memanjat pohon kelapa, apakah iya perempuan ikut memanjat pohon kelapa? Terus kemudian ada lagi narik becak. Seorang laki-laki memiliki pekerjaan penarik becak. Apakah ada perempuan yang menarik becak? Jika itu ada, itu tidak banyak. Karena apa? Ada kesetaraan yang tidak sama antara manusia, perempuan yang satu, laki-laki yang satu, dengan laki-laki dan perempuan yang lain. Itu dalam bentuk sederhana. Terus kemudian di dalam agama, kalau di dalam agama ini contohnya adalah di dalam masalah mawaris. Dalam masalah mawaris itu untuk laki-laki dan perempuan porsinya pun tidak sama. Karena laki-laki, kalau cara orang Jawa itu ada istilah sepikul dan segendongan. Laki-laki itu kekuatan dengan pikulan, perempuan dengan gendongan. Kalau pikulan berisi dua, depan dan belakang, tetapi kalau gendongan itu hanya satu. Nah, di situ ada kesetaraan, tetapi tidak berarti sama. Setara dalam hak dan kewajiban, tetapi dalam agama itu bisa ada yang membedakan. Ya, yaitu yang pertama adalah dalam masalah mawaris. Kemudian yang kedua dalam
dalam masalah kesaksian. Kalau dinilai dengan angka dalam mawaris itu 2:1. Kemudian dalam persaksian itu 1:2. Kemudian dalam soal akikah pun sama. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dengan bandingan nilai angka yaitu 2:1. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Ya, dalam akikoh untuk laki-laki itu 2 kambing, kalau perempuan itu 1 kambing. Ya. Terus kemudian dalam hal kesamaan belajar itu memang sama. Laki-laki dan perempuan itu memiliki porsi yang sama. Silahkan sebebas-bebasnya berpendidikan. Tetapi ada juga yang setara tetapi tidak berarti sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kesetaraan dalam perspektif Islam itu kesamaan dalam kesempatan beramal. Nah, ini laki-laki dan perempuan itu sama. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal sholih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97. Di situ ada persamaan perbuatan, ada persamaan hal yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki nilai yang sama, yaitu kebaikan. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa derajat manusia itu ditentukan oleh takwa, bukan dari jenis kelamin. Takwa itu cuma satu. Tidak takwa untuk laki-laki dan takwa untuk perempuan. Itulah yang membedakan. Itu adalah yang membedakan hanya jenis kelaminnya. Tetapi untuk takwanya tidak ada perbedaan. Itu berarti setara tetapi tidak berarti sama. Nah, kalau perbedaan tadi sudah kita lihat contohnya dari segi agama, yaitu bab mawaris, kemudian bagian saksi, kemudian juga akikoh. Tetapi kalau dalam pendidikan itu tidak ada yang berbeda, sama. Porsi laki-laki dan perempuan dipersilahkan untuk belajar sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya, dan sepuas-puasnya. Jika belum puas dalam negeri sendiri, maka silahkan untuk mencari di negeri yang lain. Karena ilmu itu ada di mana saja, tinggal bagaimana kita mau mengejar ilmu tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu adalah suatu tanda bahwa ilmu itu tidak ditentukan tempatnya, tetapi dimanapun itu ada ilmu. Kapanpun kita mau belajar, silahkan. Diberi kebebasan antara laki-laki dan perempuan untuk menimba ilmu kapanpun dan dimanapun. Walaupun mungkin ada yang pernah saya mendengar itu anak-anak ngomong bahwa Bu, pinter itu kan tidak wajib. Iya, oke, pinter itu tidak wajib. Tetapi wajibnya adalah belajar. Dan pintar itu berawal dari mana? Dari belajar. Itu seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip bahwa saya laki-laki, saya perempuan harus memiliki ilmu, tetapi jangan lupa kita pun harus beretika. Kita menjadi orang yang berilmu
kita menjadi orang yang benar, jangan lupa kita pun harus memiliki akhlakul karimah. Karena di mana tempat yang namanya akhlak itu adalah yang nomor satu. Sepandai apapun orang, tetapi ketika tidak memiliki akhlak yang bagus, itu sama saja seperti tidak ada gunanya. Karena ilmu itu juga harus dibarengi dengan budi pekerti, dengan akhlak. Ilmu yang kita dapatkan tidak harus ini ada ilmunya laki-laki, ini ada ilmunya perempuan, tidak. Tetapi semua ilmu boleh kita pelajari, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Dan ada nilai plus ketika kalian itu belajar di madrasah. Nah, kalian sudah tepat sekali memilih Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bantarsari sebagai pilihanmu untuk belajar. Karena apa? Karena di dalam MTS ini, di sini ada ilmu umum dan ilmu agama yang akan menuntun kita di kehidupan dunia dan juga menuntun kita untuk bekal di akhirat. Karena ilmu itu tidak hanya dipakai di dunia saja, tetapi juga bekal untuk kita nanti untuk menuju ke akhirat. Terus kemudian di dalam keluarga, ada kesetaraan di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Semuanya sama, yaitu anak. Kemudian orang tua. Orang tua pun tidak boleh dipilih. Jika kita memiliki ayah dan ibu, bapak, emak. Saya hanya punya emak, saya hanya punya bapak. Tidak. Tetapi di situ ada kesetaraan posisi ayah dan ibu dan juga anak. Dalam memperlakukan pun semuanya sama dengan kasih sayang. Ada perbedaan? Harusnya tidak ada. Karena kasih sayang adalah hak kita sebagai anak, dan kewajiban dari orang tua adalah memberikan kasih sayang kepada anak. Saling memberi dan saling menerima. Ya, itu ada kesetaraan. Tetapi di situ tidak ada porsinya. Oh, saya sayang kepada nomor 1 harus 60%. Yang kedua 20%. Yang ketiga 20%, pas 100%. Tidak. Tetapi kasih sayang itu tidak terpersen, tetapi semuanya ada antara ibu, bapak, dan juga anak-anak. Di situ semuanya setara, harus mendapatkan kasih sayang, saling memberi dan saling menerima. Dan di dalam keluarga, untuk masalah pekerjaan, adakah yang masih suka membeda-bedakan pekerjaan rumah? Di situ tidak ada kalau menurut saya pekerjaan di dalam rumah itu bisa kita lakukan bersama-sama. Tidak ada nilai negatif ketika anak laki-laki mencuci piring, anak perempuan mengusungi kayu atau memindah kayu-kayu bakar yang kuat dibawa oleh anak perempuan yang dipersiapkan untuk masak, misalnya ketika masih memakai kayu bakar. Kelari, ngerti kelari apa ora? Wong desa kayaknya ngerti kelari. Kelari gue pada baik karo belarak sih gari. Nah, anak perempuan kuat nggak membawa sekitar 50 batang? Kecil ya, kecil. Nah, ketika kita memiliki kakak laki-laki sedang mencuci piring, kemudian kita tahu ada pekerjaan yang bisa kita lakukan, kebetulan itu memindah kelari atau kayu bakar yang kita mampu kita bawa, yang kita persiapkan untuk masak dari luar rumah menuju ke dapur. Biasanya dapur itu di dalam rumah. Kalau menurut saya itu elok-elok saja, bagus-bagus saja. Karena memang itu pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh laki-laki dan
hal yang tabu, bukan hal yang memalukan ketika laki-laki mencuci baju. Apalagi di sini di Madrasah Sanawiyah Salafiyah ini banyak sekali anak-anak yang di pesantren ya, yang memang harus berlatih untuk hidup mandiri, untuk melakukan semuanya sendiri, diantaranya adalah mencuci baju. Nah, di sini ada kesetaraan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang memang bisa dilakukan semuanya. Kecuali tadi yang berbeda profesi, tukang becak. Itu biasanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Kok dilakukan oleh perempuan? Itu bisa disebut setara, pekerjaan yang setara, tetapi tidak berarti sama. Wong lanang becak, wong wadon kok melu narik becak. Dari segi tenaga jelas sudah berbeda. Walaupun setara, kita sama-sama manusia, tetapi tidak sama dalam hal kekuatan. Kekuatan fisik laki-laki dan perempuan kadang itu lebih banyak dan lebih besar laki-laki dibanding dengan perempuan. Perempuan itu biasanya dengan yang halus, laki-laki itu dengan yang kuat, atau juga bisa dengan pekerjaan yang kasar. Walaupun di sini ada juga perempuan yang bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Nah, tetapi di sini kita tidak bisa membedakan, tidak bisa menyetarakan semuanya dengan satu hal, yaitu setara. Laki-laki dan perempuan harus sama. Tidak. Walaupun dalam perlakuan itu sama, tetapi porsi laki-laki dan perempuan kadang ada perbedaan. Itulah yang disebut dengan setara, tetapi tidak berarti sama. Setara di sini adalah setara dalam hal mendapatkan perlakuan. Yang pertama adalah pendidikan dan juga mendapatkan kasih sayang, kemudian memberi dan menerima hak dan juga kewajiban. Nah, untuk materi kesetaraan, kalian bisa beri contoh yang sederhana. Misal di dalam kelas itu biasanya ada struktur organisasi kelas. Nah, struktur organisasi kelas biasanya kan satu kelas itu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk memilih ketua, untuk memilih wakil, baik itu ketua kelas, sekretaris ataupun bendahara maupun seksi-seksi yang lain, itu di situ ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, itu boleh mendapatkan sesuatu yang sama karena semuanya mampu, karena memang semuanya mampu. Seorang laki-laki bisa menjadi ketua kelas, perempuan pun sama menjadi ketua kelas. Mampu nggak? Saya kira sangat mampu. Dan di situ bukan berarti seorang perempuan itu harus menginjak harga diri laki-laki ketika menjadi seorang ketua, tetapi di situ harus ada kebijaksanaan antara ketua dan juga anak buah. Ketua perempuan sah-sah aja, laki-laki menjadi ketua tidak apa-apa. Kita semuanya mendapatkan prioritas yang sama, yaitu menjadi ketua. Saya yakin semuanya bisa menjadi ketua. Jadi nanti ketika misalnya dalam satu kelas kok ada kelas yang isinya laki-laki dan perempuan, kok kebetulan yang jadi ketua kelas itu perempuan, anak laki-laki jangan merasa tersingkirkan bahwa masa saya laki-laki tidak jadi ketua. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena di sini kita pun sama mendapatkan perlakuan yang sama, sedang menempuh pendidikan yang sama, dalam jenjang yang sama. Siapa bilang perempuan tidak boleh jadi ketua? Siapa bilang perempuan tidak boleh bermain politik? Bahkan kita pun pernah punya presiden perempuan. Siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu adalah suatu bukti bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
bukan hanya dalam perlakuan pemenuhan kasih sayang, tetapi berpendidikan, berpolitik, berbisnis, itu pun ada kesetaraan, yaitu ada kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini dalam kesetaraan itu pun kita bisa melihat bahwa ada yang lebih berat lagi laki-laki dan antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada perbedaan ketika kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan masing-masing. Di antaranya adalah dalam hal aurat. Nah, laki-laki dan perempuan apakah memiliki aurat yang sama? Jelas tidak. Nah, itu ada kesetaraan tetapi yang tidak sama. Aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut, tetapi perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu adalah salah satu hal yang membedakan pula kenapa ada sesuatu yang setara tetapi tidak berarti sama. Dan kami sebagai seorang guru pun memiliki porsi yang sama untuk mendidik kalian, untuk memberikan pendidikan kepada kalian itu sama, baik laki-laki dan perempuan. Oh iya, tadi saya lupa belum memperkenalkan diri. Saya adalah guru dari salah satu guru di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bantarsari, dan saya mengajar fikih dan nama saya adalah Syofrohatun Nida. Dan alhamdulillah saya pernah belajar di MTS Salafiyah masuk tahun 1993 dan lulus tahun 1996, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan ilmu kepada adik-adik saya. Saya ucapkan selamat bergabung. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di MTS Salafiyah untuk belajar. Semoga kalian bisa dan mampu menggali potensi diri sehingga kalian bisa membentuk diri kalian itu menjadi insan yang berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Ya, itu adalah visi dari Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bulaksari Bantarsari Cilacap, yaitu berbudi luhur dan sukses meraih prestasi. Dan jangan lupa bahwa ketika kita sudah memiliki budi luhur, memiliki prestasi, kita jangan sombong. Tetaplah menjadi insan yang bertakwa, insan yang mengedepankan akhlakul karimah. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di MTS Salafiyah Bantarsari. Semoga kalian bisa dan mampu menggali potensi diri sehingga kalian itu terbentuk menjadi manusia yang berprestasi dan memiliki akhlakul karimah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi matsama yang berorientasi ke kesetaraan. Sudah barang tentu di situ banyak terdapat kesalahan dan juga ada kehilafan, dan jika ada kekurangan mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.